Kemarin kita memaksakan PSU 550 watt untuk menjalankan RTX 3080 Ti yang sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Terus kalau misalnya kita ganti PSU baru ke 850 watt sesuai dengan rekomendasi, apakah akan ada perubahan yang didapat? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, kali ini kita akan membahas jantungnya PC. Hal yang terpenting yang ada di PC kalian, yaitu power supply. Jadi kita nggak bisa memaksakan power supply yang dayanya rendah untuk menjalankan spesifikasi tinggi dari PC kalian. Jadi kali ini kita akan membahas Fractal Ion Gold 850 watt 80 plus gold. Jadi sebenarnya banyak banget pilihannya kemarin ya. Kita udah bandingkan di website tier A, dan dari semuanya itu harganya tinggi-tinggi sudah kita cek di Tokopedia dan kita cek juga di Shopee. Dan akhirnya kita menemukan yang seri A atau tier A dengan 80 plus gold. Itu mereknya adalah Fractal Ion Gold 850 watt. Untuk yang 750 watt juga sudah termasuk tier A ya, tapi sayangnya kosong barangnya. Jadi kita datangkan yang 850 gold. Oke, terus seberapa jauh sih perbandingannya kalau misalkan kita menggunakan PSU yang kecil kemarin ya dengan PSU yang standar yang direkomendasikan. Oke, ini yang isi dari dalam PSU-nya, ada bautnya, kemudian ada buku petunjuknya secara lengkap dengan berbagai bahasa. Garansinya 7 tahun, jadi cukup panjang. Kemudian di sini kita dapat strap untuk merapikan kabel. Ada 3 lumayan ya. Ini sudah dalam satu box yang sama. Oke, kemudian kita dapat colokan ke listriknya. Ini kualitas sudah bagus banget, tebel, tidak perlu diragukan lagi. Dan yang terakhir ini adalah bungkusan kabel di mana isinya lengkap banget. Jadi kalian nggak perlu beli kabel tambahan apapun. Ini sudah siap pakai. Kemudian kita lihat power supply-nya. Jadi ini aman banget, busanya cukup tebal untuk melindungi, kemudian dilapisi lagi dengan plastik supaya dia tidak kotor gitu. Oke, kita lihat langsung isinya. Jeng jeng, dan ini dia bentuk bagian bawah kipasnya ya. Nah, kipasnya ini cukup besar dan silent, tidak berisik. Kemudian bagian belakangnya juga ventilasinya bagus ya, nggak standar, dia kotak-kotak dengan desain. Berikut spesifikasinya sobat bisa lihat di bagian bawah ini, dan di sini ada on off juga 80 plus gold. Oke, sayangnya ini belum ada RGB-nya, hanya ada tulisan Fractal seperti biasa di sini yang ternyata tertutup casing di PC saya. Oke, ini adalah bagian pin ya, lengkap banget, ada 2 kali ATX 12 volt ya untuk PCIe, bisa digunakan untuk 2 CPU seperti Intel Xeon atau AMD Threadripper. Terdapat 2 ATX 12 volt atau PCIe 8+2. Ini ada 2. Kemudian kita dapat ATX 24 pin untuk motherboardnya, ATX 12 volt untuk CPU-nya. Yang terakhir adalah kabel SATA atau peripheralnya. Sekarang kita lakukan instalasinya. Nah, ini dia. Masa RTX 3080 Ti pakai PSU 550 watt kan? Tapi saya juga penasaran sih kalau misalkan kita ganti gitu ya, apakah meningkatkan FPS dan performanya. Nah, ini yang akan kita buktikan sebenarnya. Kalian tidak bisa memaksakan PSU 550 watt untuk menjalankan RTX 3080 ke atas ya. Karena apa? Walaupun bisa berjalan, itu kemarin kita bau gosong gitu sih, bau listrik. Jadi kayak PSU-nya tuh kerja keras. Jadi hampir seluruh daya PSU-nya kepakai ya. Kipasnya juga muternya kenceng banget, jadi panas pastinya. Tidak disarankan menggunakan dalam jangka waktu lama, takutnya malah bisa meleduk nanti PSU-nya ya. Saatnya melepaskan PSU lamanya ya, dan ini belum modular, jadi semua kabel terhubung jadi satu di sini, makanya kabelnya berantakan banget. Beda dengan power supply yang akan kita pasang dari Fractal, itu sudah full modular, jadi hanya kabel-kabel yang kita gunakan saja yang nantinya akan dipasang. Wow, ini udah berdebu banget ya, padahal belum setahun ini terakhir kita bersihkan. Setahun lama juga sih, seenggaknya bersihin seharusnya ya 3 bulan, 6 bulan gitu ya, apalagi rumahnya di pinggir jalan seperti saya. Untuk ngeluarinnya juga susah banget karena kabelnya kusut di sini ya, jadi kita butuh perjuangan dan kalian tidak perlu melihat perjuangan kita. Oke, langsung aja, ini sudah terlepas semua. A few inches later. Kondisi PSU-nya sudah pernah saya bersihkan ya. Jadi yang kalian lihat ini adalah bukan PSU yang tidak pernah dibersihkan sama sekali. Jadi saya bongkar sendiri, dan kita sudah pasang semua kabel-kabel yang akan kita gunakan di PSU Fractal 850 watt ini. Oke, jadi nggak semua kabel kita pasang ya, hanya yang diperlukan saja. Oke, sekarang saat pemasangannya kalian harus perhatikan jenis casing PC kalian, karena ada yang support
MATX saja, ada yang support MATX dan ATX. Untuk casing PC saya Genjiro ini support keduanya, jadi tidak perlu khawatir ya. Dan pemasangannya agak ngepres banget nih, karena kabelnya kalau saya lepas ya masangnya harus lepas harddisk dulu yang di bagian depannya. Jadi karena saya nggak mau repot, jadinya kita akalin aja. Dan untuk usaha ini seperti biasa kita skip ya, karena ini butuh waktu juga. Dan akhirnya semuanya sudah terpasang. Langsung kita coba uji benchmarknya. Sobat bisa lihat di sini ya, skor beforenya itu 1950 dan sekarang naik ke 1968. Kalau kita coba OC itu bisa naik ke 1999 di Cinebench R15, Cinebench R23. Oke, sobat bisa lihat skornya 11.741, bahkan ini mendekati Ryzen 5 5600. Punya saya hanya Ryzen 5 5600 polos. Kemudian sobat bisa lihat dari CPU single core-nya juga bahkan menang ya di 1531 dari standarnya 1527. Kemudian tes di Time Score ini yang PSU 550 watt kemarin di RTX 3080 Ti. Sobat bisa lihat ya, skornya 15.700-an. Lalu kita pakai PSU 850 watt. Kita lihat di sini skornya bisa naik 15.954 ya, karena memang kemarin kita limit powernya ya. Nah, ini limitnya saya buka. Jadinya dia bisa memaksimalkan performa dari RTX 3080 Ti-nya. Skor di Firestrike nilainya bagus ya, 3400, dan ini before-nya. Kalau kita lihat dari suhunya ya, sebenarnya suhunya cukup aman ya. Nah, ini tergantung casing kalian. Kalau casing saya banyak banget kipasnya, jadi ya aman aja. Kemudian setelah kita ganti PSU dan kita buka limit powernya, naik jadi 3430 ya, dan nggak ada bau angus, semua aman banget, nggak berisik juga PSU-nya, jadi silent. Kita tes dalam game ya, sobat bisa lihat ya. Sekarang kita main game RDR 2 yang nggak perlu khawatir ada bau angus yang bikin saya batuk-batuk kemarin ya. Itu dia yang bikin nggak nyaman di saat kita bermain. Nah, sekarang kita sudah bisa bermain game apapun bebas tanpa lagi takut PC-nya ngereset atau bahkan PSU-nya meleduk. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau upgrade ke RTX gitu ya, yang kelasnya lebih tinggi dari sebelumnya, atau mungkin kalian hanya pakai 5600G yang awalnya masih IGP, pastikan kalian juga mengganti power supply-nya. Jadi jangan dipaksakan menggunakan power supply yang lama, karena itu bisa merusak komponen PC kalian, dari motherboard-nya, dari CPU-nya, bahkan ke VGA-nya. Jadi semua akan berimbas ke jangka panjang umur dari hardware tersebut. Oke, jadi nanti bagi sobat yang mau beli, nah ini dia. Dari semua kelas tier A, termasuk harganya dan kualitasnya, setelah saya bandingkan semua, Fractal Ion 8050 watt dan 7050 watt itu yang paling terjangkau dengan budget 1,5 jutaan aja. Yang lainnya itu tinggi-tinggi banget harganya, karena memang di kelas A itu ya mementingkan kualitas dan performa dari power supply tersebut ya. Dan saya nggak dapat yang harganya di bawah 1,5 juta. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi yang kalian bisa beli di marketplace saat ini. Kecuali kalian punya opsi lain dan budgetnya unlimited ya, terserah, kalian bisa beli yang platinum atau yang lebih bagus dari ini. Oke, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.